Halo semua, balik lagi pada kesempatan kali ini saya akan membawakan review dari DAP Vio M23. Sebelum reviewnya dimulai, disclaimer dulu. DAP ini dikirimin langsung oleh Vio-nya, terima kasih banyak. Namun seperti biasa, isi reviewnya 100% opini pribadi saya sendiri. Yuk, kita mulai dari penampakan dusnya dulu. Penampakan depannya kayak gini. Dia ada logonya, ada gambar DAP-nya, sisinya kayak gini, belakangnya, sisi satunya, dan yuk kita buka dusnya. Waktu dibuka, dia ada kertas yang ngejelasin desktop mode-nya. Waktu itu DAP-nya di sini. Dia dapat juga untuk buka micro SD slot-nya. Di dalam sini ada kitab. Ada quick start guide-nya. Ada dokumen-dokumen dan kartu waranti kalau nggak salah. Dan juga waktu itu di sini ada kabel Type-C to C dan juga Type-C to A adaptor. Tunggu sebentar, saya beresin dulu, nanti saya ambil DAP-nya. Ini dia si DAP Vio M23-nya. Dia ada dua versi, ada yang stainless steel dan juga ada yang aluminium. Yang saya punya yang aluminium version. Bedanya apa? Ya dia beda di warna dan juga di aksesorisnya. Aksesorisnya yang si stainless steel dia tuh dikasihnya leather case. Sedangkan yang aluminium bisa kita lihat dia silicone case terpasang. Selain itu di si M23 juga nih ada tempered glass-nya udah terpasang dari pabrik. Dia layarnya 5,5 inch dengan resolusi 1440 x 720p. Lumayan bagus untuk DAP, tapi jangan expect setajam layar smartphone kalian. Untuk si bagian sisi kirinya, kita bisa lihat ini ada power button-nya yang bisa ada LED-nya. Ini LED-nya saya matiin. Di sini ada touch panel yang juga multifunction, bisa klik ya. Ini untuk ganti-ganti volume. Ini saya juga matiin si touch panel-nya. Kenapa tuh? Karena saya nggak sengaja tiba-tiba volumenya naik ke 100% bisa bahaya ke kuping. Jadi saya matiin pakai klik yang tradisional aja. Untuk sini ada multifunction button. Bagian bawahnya ada micro SD slot, ada USB in, ada power in. Ini dia kalau ngecas coloknya ke power in lebih cepet si chargingnya. Untuk sisi satunya dia ada rewind, play, pause, dan juga forward. Ini ada desktop mode switch dan juga hold button. Ini hold button untuk istilahnya kayak nge-lock button gitu. Sedangkan untuk bagian atasnya dia ada port 4.4 balance dan 3.5 single ended. Untuk si DAP-nya sendiri di menunya kurang lebih kayak gini. Ini make Android versi 10 kalau nggak salah. Coba kita buka di settingnya. Dia ada tulisan spek DAC-nya, SoC-nya, ada amplinya, kayak gini. Android version 10, build number 1.0. M23 ini juga ada Play Store-nya, jadi jelas dia bisa pakai download streaming apps music. Yang saya pakai Spotify dan Apple Music. Selain itu juga, M23 udah beat perfect. Kalau nggak salah Vio namainnya DAPS, jadi ya sistem white kayak gitu beat perfectnya. Jadi misalkan contoh kalian ngeplay Apple Music resolusinya 24 bit 96 kHz ya. Jadi yang ke playbacknya benar-benar di resolusi itu. Saya juga mau bahas ke si power dan juga desktop mode-nya. Dengan high gain, dia ngomong-ngomong gainnya ada 3 setting kalau nggak pakai desktop mode. Dia ada high, medium, dan low. Kalau pakai desktop mode, dia ada super high. Kalau misalkan pakai di high gain,
Dia tuh powernya dapat 475 mW di 32 ohm dan 55 mW di 300 ohm. Untuk desktop mode, dia dapat 1000 mW 32 ohm, 240 mW di 300 ohm. Angka tersebut di port 4.4-nya. Desktop mode-nya juga berfungsi sebagai bypass charging-nya. Jadi tuh misalkan kalian mau make ini untuk jadi desktop setup kalian juga bisa banget. Dia tuh jadi kalau kalian colokin ke power in, desktop mode-nya dinyalain, switch-nya on, dia nggak bakal nyentuh si baterainya. Dengan kata lain, jadi kayak di bypass charging-nya. Dia ngambil powernya dari si power in ini. Jadi baterainya aman, nggak bakal jebol kalau dicolokin sekian lama. Sedangkan untuk battery life-nya sendiri dites dapet 9,5 jam dites di planar IEM di 4.4 balance. M23 juga support 30 watt charging, lumayan cepet ke 80%-nya sekitar 1 jam lebih, tapi ke 100%-nya lumayan lama. Vio M23 juga ada opsi input atau mode selection. Kita bisa swipe ke sini mode choose, ada Android mode, pure music mode, USB DAC mode, ada Bluetooth receiving mode dan juga AirPlay. Kalau saya sendiri, jujur aja cuman make M23 ini di Android mode karena ya lebih fleksibel Android. Sedangkan untuk fitur-fiturnya sendiri ya ini banyak banget sih. Dia si phone out atau 3.5 dan juga balance-nya bisa jadi line out. Dia ada rune compatible juga, dia juga ya kayak yang tadi saya sebutin bisa dipakai kayak gini. Ini intinya banyak banget deh, multifungsi banget, bisa juga pakai untuk desktop setup kalian. Ini ada desktop mode-nya. Jadi ya intinya kayak beli satu device bisa dipakai untuk semua ya. Ini oke banget sih sebenarnya. Kita masuk ke bagian sound-nya. Sound-nya gimana? Dia tuh netral sedikit warm ya, kayak tipikal Vio yang make AK4499EX. Bass-nya dia berasa full, deep, dan well extended ke sub-bass region. Bass-nya berasa kayak ada micin di presentasinya. Dia tuh tebel, berbobot, dan juga hal tersebut ngebikin dia bisa gambarin bobot suara dengan sangat bagus. Untuk mid-range-nya dia lush, weighty, relax. Presentasinya M23, ya kayak yang saya bilang, kayak typical signature sound-nya AK4499EX plus AK4191EQ yang diimplementasiin di produk-produk Vio. Contohnya kayak Q15 dan K9 AKM. Dia tuh natural banget. Lush, yang bener-bener saya suka presentasinya. Dia tuh ngegambarin mid-range-nya dengan elegan ya. Note weight-nya dia bagus, relax, natural, musikal, tapi juga sangat resolving at the same time. Tapi kalau misalkan kalian prefer pembawaannya lebih barbar, mungkin M23, Q15, K9 AKM bukan untuk kalian, karena dia pembawaannya lebih relax. Untuk treble-nya dia smooth, extend, dan sangat detail. Treble M23 ini dia cocok ya pembawaannya kayak mid-range-nya yang lush karena dia smooth, tapi juga dia nggak buntung, dia sangat extend dan sangat detail tanpa ngebikin capek kuping. Dia suaranya airy dan juga punya decay yang bagus. Dites pakai IEM planar yang biasa planar ekornya suka kepotong pendek, mirip-mirip kayak BA. Di M23 ini ekornya lengkap, ini saya suka banget. Sedangkan untuk technicality-nya gimana? Di harga 700 USD ini saya bisa bilang very good. Dia hampir sama dengan K9 AKM desktop unit, which is very good in my opinion. Stage-nya megah dan layering-nya well render banget. Expensive banget kayak desktop unit. Gak tahu bisa kayak gini gimana caranya, tapi ini benar-benar mirip banget kayak K9 AKM. Imaging-nya juga very good seperti biasa. Kalau saya ngetes imaging gimana sih? Dicolokinnya pakai IEM yang murah meriah. Apakah bisa ngebikin IEM murah meriah itu jadi berasa holografis atau enggak? Kalau bisa berarti dia sangat bagus. Dan M23 ini bisa. Dia berarti sangat bagus. Detail retrieval-nya very good. Di semua frekuensinya dia sangat resolving. Pembawaannya relax tapi penuh dengan micro detail. Untuk separasi dan positioning-nya juga very good. Kebantu dari pembawaan staging-nya yang megah.
Ini gampang banget deh, pokoknya misah-misahin suara dan positioning asal suara. Jadi ya basically untuk bagian technicality-nya saya mind blown, jujur aja. Begitu pertama kali coba M23, karena ekspektasi saya tuh, saya kira bakal di bawahnya K9 AKM, karena dia portable unit. Dan ternyata saya salah, ini kurang lebih dapat K9 AKM. Ya, it's that good bro. Komparasi di compare ke Vio Q15. Q15 kayak M23 tapi tanpa Android OS dan minus THX amplifikasinya. Apakah worth it spend ke M23? In my opinion, yes. M23 punya superior bass control dibandingkan Q15. M23 juga punya presentasi yang lebih weighty di bagian bassnya yang ngebantu ngegambarin objek lebih realistik dan natural. Untuk technicality-nya M23 juga ya kayak yang saya bilang di K9 AKM. Kayak Q15 on steroid. Semua aspek dari technicality-nya noticeably improve. Jadi konklusinya gimana? Kalau kamu suka suara K9 AKM dan ngarepin ada portable version-nya, ya ini jawabannya. M23 ini benar-benar device yang nggak bisa kalian pandang sebelah mata. Dia punya decent prosesor, very good screen, warnanya bagus, tapi tajamnya cuma 720p. Ya, it's okay, it's fine. Battery life-nya decent, Android OS yang lumayan update, dan fleksibilitas dari desktop mode. Kamu bisa pakai M23 sebagai desktop unit juga kalau emang kalian mau. Saya bisa banget ngerekomendasiin M23 di harganya yang 700 USD. Dia value-nya bagus banget, tanpa nyentuh harga 1000 US dollar. Dah, segini aja review saya kali ini. Terima kasih udah mampir. Apabila berkenan, boleh dong minta sub, like, dan share juga. Sekian dari saya. Bye-bye.